Selamat malam teman-teman. Dan mungkin sekarang waktunya siang, pagi atau mungkin sore bahkan habis buka puasa. Jadi kita sekarang ada di bisa dibilang rumah pemuda, rumah milenial, rumah Gen Z yang eh, apa telah teruskan lanjut ya. Jadi terima kasih doknya terima kasih cakep lah atas waktunya. Mungkin di malam ini sebenarnya ini sebuah keluh kesah, mungkin bisa dibilang keluh kesah. Jadi apakah yang kami alami ini, banyak, bahkan bisa digeneralisir lah, kerja gitu, yang usaha, tapi akhir-akhir ini kita selalu sadar mana hasilnya. Sementara kan ada teman saya yang mungkin bisa dibilang kan kita udah 25 ke atas, udah ya ada yang ditarik sama calonnya, malah diminta 10 juta katanya. Kamarnya harus ber-AC gitu. Jadi ayah saya di hajar. Nah, jadi mungkin di awal agak tajam tapi nggak apa-apa lah. Jadi keluh kesah kita tuh bisa dibilang di sini Rahman yang notabene-nya dia sebenarnya nggak terlalu relevan sama studinya. Dia tuh studi manajemen ya man, tapi kesehariannya menggambar, kan jauh gitu dari studinya. Sementara wayangnya harus nangkap wayang, kalau nggak salah ditarik sama mertuanya atau apa. Sementara kan wayang ngaji 100 juta lebih mah, harus pegang itu, belum nanti seserahannya berapa. Jadi mungkin bisa sharing lah, karena kan pengalaman mungkin jauh sama kita ya, kita baru kemarin sore. Jadi sedikit pertanyaan teh, apakah kita yang berusaha berguna kerja nggak tahu waktu, malam pulang pagi berangkat, sementara sekarang yang lagi booming di Indonesia dibahas tuh terakhir yang Antam kalau nggak salah ya, yang 5,2 kuadriliun itu, dia hanya diam di meja, tanda tangan mungkin ya, kita nggak tahu, ini sebenarnya aja tanda tangan, oh ya ACC yang bisa dibilang jelek lah gitu, maksudnya korupsi ya, jelas itu korupsi bahasanya, dalam bahasanya korupsi. Apakah Allah memberikan rezeki itu dengan takarannya seperti itu, sementara kami yang bekerja keras, Rahman yang terus menggambar nyampe telunjuknya kapal ikan kemarin itu kau lambat di jauh belum atuh man, kan wayang jauh tuh tipis-tipis man, tipis. Nah jadilah begitulah. Jadi pertanyaannya agak tajam ya, kan ada istilah proses kemudian hasil. Jadi kan kalau kerja keras itu bisa menghasilkan yang luar biasa. Nah, nyata. Tapi terus ada lagi peribahasa berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, apakah relevan haji dengan yang sudah Allah takdirkan gitu? Karena mungkin ya agak religius lah di bulan Ramadan. Sedikit aja mungkin segitu dulu lah pertanyaan awal. Oh gitu. Jadi susah hirup teh. Susah. Ya sebetulnya kalau kita melihat situasi, maka kita harus berpulang kepada seruan Allah pada
di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod, harus selalu bermuhasabah. Tapi yang paling menarik dalam ayat, penjelasan ayat itu, sarah ayat itu, di dalam Ibnu Katsir, justru ayat ini asbab nuzulnya ketika datang sekelompok orang dari kampung ke Madinah, ke Yasrib waktu itu, datang dengan tanpa baju, tanpa alas kaki. Kebayangkan kalau orang Arab tanpa alas kaki datang jauh-jauh ratusan kilometer mendatangi satu tempat, itu hanya karena keterpaksaan. Nah, tuh lamun teu make sendal-sendal acan di Arab mah kedua jalan panas, ngeliwat padang pasir panas, batu panas gitu. Hanya keterpaksaan karena kepakiran sebetulnya. Sampai Rasulullah ketika datang itu menjelang duhur memerintahkan kepada Bilal untuk segera melakukan adzan untuk melaksanakan sholat berjamaah duhur. Bilal adzan, kemudian selepas duhur Rasulullah naik ke atas mimbar. Yang pertama kali disadur adalah ayat An-Nisa tentang manusia itu diciptakan dari seorang yang namanya bapak kita Adam, kemudian dari Siti Hawa, kemudian berkembang biaklah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Rasulullah baru menyitir ayat tadi, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Dan yang terakhir, Rasulullah menyerukan kepada seluruh penduduk Madinah waktu itu, coba siapa walaupun hanya sebiji kurma untuk bisa menyumbang kepada orang-orang yang baru datang karena kepakirannya, terpaksa, tanpa alas kaki dan lain sebagainya. Sampai diinisiasi sama orang-orang Ansor, terkumpullah dua tumpukan pakaian dan satu tumpukan pakaian, satu tumpukan makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang baru datang itu. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan, siapa yang menginisiasi kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat dan orang yang mengikuti kebaikan itu. Di dalam Islam, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, dan siapa yang menginisiasi keburukan, maka dia juga akan mendapat bagian daripada keburukan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Jelas bahwa ayatnya kan muhasabah untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, lain sebagainya. Tapi justru asbab nuzulnya timbul karena kemanusiaan. Ini menjadi catatan buat kita. Ketika kita diajak muhasabah, berarti kita harus selalu berpikir tentang kemanusiaan. Itu yang paling utama. Kepedulian kita terhadap orang lain, membantu orang lain. Nah, inilah yang menjadi asbab memperbaiki diri kita. Itu catatannya. Tadi diobrolkannya, ya situasinya memang sulit, kerja keras, lain sebagainya, hasil dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, orang-orang korupsi, kuadrilun teh sabaraha ribuan triliun ya. Sabaraha leuwih jika nanya. Ya, apa sih sebenarnya? Nah, kalau melihat seperti itu, kita harus kembali lagi kepada proses bahwa kita ini manusia. Kalau kita manusia, berarti kita harus tahu bagaimana, seperti apa, dan tujuannya apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita lihat lagi perjalanannya, di dalam Al-Baqarah jelas bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memberitakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat
protes, bukan protes ya, sedikit menyangkal, atau ya protes lah, bahasanya protes. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan Adam yang kemudian akan menjadi khalifah di muka bumi, sementara kita tahu jenis-jenis kayak gini nih, orang yang pernah dulu-dulu diutus di bumi, Kayak gini. tukang rusak, gitu kan. Nah, jadi sudah ada makhluk sebelum Adam di muka bumi yang mirip-mirip kita, pekerjaannya merusak. Nah, ini catatannya. Nah, kemudian Allah berbicara kepada para malaikat, kalian tidak akan tahu, aku yang lebih tahu. Sehingga Allah kemudian mengajarkan seluruh pengetahuan dan ilmu yang ada di muka bumi dan langit seisinya kepada Adam. Kemudian Adam mengajarkan semuanya kepada malaikat. Jadi manusia pertama itu profesinya pertama guru. Nabi Adam itu jadi guru daripada malaikat, mengajarkan. Cana PT luka, cana sertifikasi. Belum ada sertifikasi. Tapi keren kan? Naon muridna malaikat hukum kan? Gitu. Ayeuna muridna kan saha muridna gitu kan. Luar biasa. Dari ilmu itulah kemudian Allah menyangkal segala proses protes daripada malaikat. Nah, benar kan? Urang leuwih nyaho ti Mang Ente bahwa manusia itu layak jadi khalifah. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian akan menjadi permasalahan bagi manusia itu sendiri. Jadi, permasalahannya kan selalu seperti itu. Bahwa manusia ini dari setiap kurun, dari setiap zaman menganggap bahwa mencapai peradaban puncak. Padahal Allah sering menyitir. Ente macana naon. Banyak kaum-kaum yang lebih dulu, yang lebih kuat, yang lebih banyak pembendaharaannya, ku Allah dihabisi gitu kan. Ya, di bumi hanguskan karena kedurhakaannya. Nah, catatan kita, Allah akan menjadikan khalifah. Berarti ditakdirkan bahwa Adam itu menjadi khalifah di muka bumi. Dan kemudian ketika Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, kepada Adam, membangkanglah iblis. Nah, iblis membangkang hanya karena kesombongannya. Ya Allah, Adam tuh tina tane, lain sebagainya, abdi mah tina seune, lain sebagainya. Saya lebih mulia. Kemudian inilah makhluk pertama kali berdosa karena kesombongannya. Kemudian Allah melakukan hukuman kepada iblis, tapi melakukan sebuah perjanjian. Ya, akhirnya iblis mendapat otoritas untuk mengganggu umat manusia, Adam dan anak-anakannya. Kemudian iblis diberikan penangguhan waktu, sehingga iblis tidak mengalami kematian sampai pada hari kebangkitan. Nah, ini posisinya di surga loh, bukan di bumi, bukan di dunia. Ini posisinya di surga. Kemudian Allah menyuruh tinggal Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga, tapi dengan satu ketentuan, jangan mendekati khuldi, pohon khuldi. Kita nggak perlu, karena nggak penting juga menganggap bahwa pohon khuldi itu naon, anggur atau toge atau naon karep lah. Tidak penting. Nah, kemudian fa'azallahu masyaiton. Setan itu kemudian dia menghasut, menggelincirkan. Adam, tahu nggak? Nikmatnya di surga ini abadi, sementara kamu itu manusia bakal panah, bakal mati. Kalau kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi abadi di surga. Kemudian Adam sempat membantah. Nabi Adam sempat membantah. Kan dilarang sama Allah. Tapi setan dan iblis dengan meyakinkan Adam, oh tidak, larangan itu sudah dihapus, sekarang boleh. Akhirnya, kemudian Adam memakan buah itu. Dan akhirnya Allah mempertanyakan, kenapa Adam? Kan aku sudah larang.
Ya Allah, nggak mungkin ada makhluk yang mengatasnamakan engkau sehingga berbohong kepada saya bahwa buah huldi itu sudah nggak dilarang lagi. Ya, padahal kan tahu bahwa setan itu, iblis itu sudah diberikan otoritas untuk mengganggu. Dan kemudian Nabi Adam dihukum masuk ke bumi dengan pengetahuannya, tapi dengan dibekali, atau bahasa orang Jawa disangoni, dengan kalimah istighfar. Nah, kemudian perjalanan manusia ini akan selalu seperti itu. Permasalahannya tadi adalah kemanusiaan. Tadi kita catat ada satu takdir. Takdir Nabi Adam adalah jadi khalifah di muka bumi. Proses menjadi khalifah di muka bumi itu, prosesnya adalah diganggu oleh setan, mengalami hukuman, diturunkan dari surga ke bumi. Nah, padahal sudah barang tentu, kalaupun Nabi Adam tidak tergoda oleh setan dan iblis, Nabi Adam itu jelas bakal jadi khalifah di muka bumi. Itu sebuah takdir yang harus dijalani oleh Nabi Adam. Nah, kita pun terkadang jadi salah, jadi orientasinya jadi salah. Ya tadi, ketika kita menghadapi kehidupan, Allah selalu menegaskan, ente sebagai khalifah, tugasnya hanya satu, ibadah kepada Allah. Dunia dan seisinya, kemudian pengetahuan yang diberikan, semuanya adalah satu hal penunjang untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini yang kita sering disorientasi. Namun bahasa orang disorientasi nyasab gitu. Nah, di muka bumi seperti itu. Nah, akhirnya ya Quran sering menjelaskan manusia itu tepatnya keluh kesah, jajua, khosyua, kemudian ya luhlah bahasa orang Sunda, selalu seperti itu. Nah, pada satu kasus, dan bukan satu kasus, sebetulnya banyak kasus, dan manusia memang tabiatnya seperti itu. Ketika butuh, dia akan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kunaon abdi teh, lain sebagainya anu. Contohnya Korun. Korun itu adalah bendaharanya Firaun, orang miskin. Kemudian diajarkan oleh Nabi Musa kalimah-kalimah dan lain sebagainya, diajarkan pengetahuan untuk berdagang dan sebagainya. Pada satu titik kaya, diajak lagi untuk beriman oleh Nabi Musa. Korun hanya menjawab, semua pembendaharaan yang dia miliki itu karena ilmu dia. Nah, inilah ilmu yang akan menjadi permasalahan di manusia. Ketika dia miskin, dia nurut ke Nabi Musa dan lain sebagainya, kemudian dia beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kaya, ada ilmu indi. Jadi ilmunya karena memang orang beunghar teh ladang usaha, ladang urang. Nah, ini yang menjadi salah persepsi bagi manusia. Sehingga tadi ada istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha dan lain sebagainya. Usaha tidak mengkhianati hasil dan lain sebagainya. Padahal kan lamun orang kudu mikir usaha tidak mengkhianati hasil, kuduna orang yang bekerja lebih keras, dia akan mendapatkan beunghar gitu nya. Contohnya tukang kai bisa lebih beunghar gitu nya, atau tukang malen dan sebagainya. Tapi yang gitu kan, nu beunghar malah kan korupsi kan. Nah ini posisi inilah yang harus kita sadari, bahwa ada takdir, kemudian di atas semua itu ada doa, ada usaha. Tapi tugas kita adalah ibadah. Jadi kita harus memposisikan sama antara doa dan ikhtiar itu dalam posisi koridor satu ibadah. Nah, doa ibadah, ikhtiar ge kudu ibadah. Dan bukan tujuan ikhtiar untuk mendapatkan. Jadi gini loh, Allah tuh sangat menghargai manusia
yang mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Nah, posisi doa dan ikhtiar itu adalah sama, ibadah. Kalau ingat pada hadis Rasul, ada yang menyatakan gini, Rasul bersabda, carilah kehidupan kamu seolah-olah kamu akan hidup abadi, dan carilah untuk kematian kamu seolah-olah kamu besok akan mati. Kalau kita mengukur kontradiktif kalimat tadi, ya jelas kontraduktif. Waktu kita 1 kali 24 jam, tapi di sisi lain Rasul mencari kehidupan seolah-olah kita harus abadi, di sisi lain Rasul kita siap-siap besok akan mati. Nah, inilah yang menegaskan bahwa doa dan usaha adalah bagian dari ibadah. Tujuannya adalah ibadah, pengabdian kepada Allah. Sehingga koridor ibadah, doa jelas juga tidak tergelincir. Jadi henteu doa ka ditu ka dieu, ka gunung kidul, ka gunung kawi, karena kita fokusnya ke Allah. Dina ikhtiar kita fokus ke Allah. Begitu kita ikhtiar, kita tidak melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah, curang, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, inilah hadis Rasul ini tidak kontradiktif. Sebetulnya hadis Rasul ini adalah seiringan. Jadi tujuan kita, ya makanya kita balik lagi, tujuan kita harus fokus. Kita ini hidup di muka bumi ini, kerja di jelema beunghar atau arek kudu balik isuk ka surga. Benar. Memang ada hadis Rasul bahwa kepakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Ya, berarti kan supaya orang bisa menjauh daripada kekufuran, orang ulah pakir, berarti kudu benar. Ya, tapi kan lain kahayang orang kan, intinya kahayang ya Allah di semua itu dia akan bertindak sesuai apa yang dia kehendaki. Ngaranna ge Allah atuh pangeran. Lain ge Allah lamun bertindak sesuai dengan keinginan kalian mah gitu. Ya, belok katanya. Gitu. Bisa Nah, yang terjadi saat ini kita mengasumsikan bahwa kesuksesan itu adalah parsial, kesuksesan duniawi. Ini yang kita sering terobsesi oleh dunia, yang akhirnya segala cara kita lakukan untuk kesuksesan dunia, karena ukuran manusia itu adalah materialistis. Saat ini ada, kelihatan, harus kelihatan. Terus yang kedua, kita tidak sadar bahwa urusan dunia kita itu Allah yang sudah menentukan. Bahwa Allah sudah menentukan seperti apa kita di dunia. Yang penting, kalau kita melihat riwayat kita adalah hidup di surga, kita harus pulang lagi ke surga. Itu yang jadi tujuan kita adalah di sana. Ya, saya punya kisah pribadi tentang konsep rezeki lah intinya ya, dengan kodo dan koda, supaya bisa lebih dipahami. Tadi sudah ada contoh dari Nabi Adam. Waktu saya kelas 5 SD, saya disuruh sama guru saya untuk menjadi penjaga perpustakaan. Saya ingat betul, walaupun itu kejadian sudah lampau di umur kelas 5 SD atau ketika ayeuna. Saya masih fresh di ingatan saya karena ternyata saya menemukan jawaban bahwa konsep rezeki itu seperti itu. Ketika itu saya ingin membaca sebuah buku. Bukunya saya lupa, memang tidak terlalu ini, tapi terkait dengan sejarah luar biasa. Hayang bisa nungarana hayang meningges disumputkeun bisi aya nu ngijem batur sumputkeun heula. Ngan nyewa bisi ku batur, ngan nyewa buku teh Rp50 waktu itu. Saya nggak punya uang, tapi saya jadi petugas. Di otak saya nyambereun bisikan setan, was-was na setan.
Win, ayang maca buku mah maneh nu nungguan. Ieu bukuna geus dileungeun. Tinggal tulis arana Erwin, buku anu 50 perak. Selesai. Kan beres. Daripada diaudit ya ku guru nage. Moal dicek, moal dipapai hiji-hiji. Nah, pendek kita teh nulis Erwin Muhammad Tamrin, buku judul anu Rp 50. Yes. Di akhir guru saya mengaudit. Biasa diaudit. Erwin, mana setoran anak? Gening iya kurang 50 ya jelas, kurang 50. Da urang kan bayar gitu kan. Nah, balak-bak karena maling atunya. Balak-bak ya Allah sih teh. Kanyahoan oge, tapi guruna surti. Nuhun Pak Sunedar pilih nguping. Ayeuna di Ciamis, anjeunna di Kawali. Yes, cenah kieu. Anu nungguan perpustakaan poe ieu bisi hayang maca buku pek gratis. Saya berpikir takdir saya membaca buku itu. Sudah ada ditakdirkan bakal membaca buku itu. Ya, terlepas ya tadi terdapat saya tidak punya uang, tapi saya ditakdirkan bisa membaca buku itu. Nah, setelah itu prosesnya kan hanya ada dua cara. Cara halal dan cara setan. Ya. Cara setan gitu. Korupsi Rp50 karena saya punya kewenangan, tapi alhamdulillah diridokan oleh guru saya menjadi halal kembali. Jadi saya kadang berpikir bahwa anu korupsi teh miliar memang ditakdirkeun beunghar sebenarnya mah gitu. Ya, tapi jalan. Tapi ku sabab jalan karena tadi selalu ada pemikiran dari manusia itu selalu seperti itu. Nah, boro-boro nangan duit halal, duit haram ngehese. Nah, ini kan melebihi Allah. Allah kan berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah yarjuku mayyasha min ghairi layah tasib. Allah yakdir membatasi rezeki seseorang. Jadi ya saya ingat loh ketika Allah membahas ayat tentang penggunaan harta secara batil. Itu dalam syarah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan asbab nuzulnya ketika Rasulullah memerintahkan seseorang untuk menjadi amilin zakat, mengoleksi zakat dari masyarakat kepada seseorang itu. Kemudian dia mengoleksikan zakat dan pulang ke Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasul, ini untuk Anda zakat dari masyarakat dan ini untuk saya, pemberian daripada masyarakat." Rasulullah marah. Seketika itu beliau naik ke podium, ke mimbar, dan berkata ke semua orang, ada seseorang yang aku suruh untuk mengambil zakat dari masyarakat. Kemudian dia mengatakan ini untukku dan ini untuk dia. Karena ini pemberian. Kata Rasulullah, apakah mungkin dia kalau bukan sebagai amilin, orang mau memberi kepada dia? Atau apakah mungkin kalau dia tidur di rumah, orang mau memberi kepada dia? Amilin itu sudah punya hak 1/7 daripada asnafnya. Tapi dia masih menerima pemberian daripada masyarakat. Sekarang kan biasa banget kan. So, ayeuna nu digawe digaji ku negara, jadi pejabat, jadi administrasi, jadi naon, masyarakat ngurus urusanana, pagaweana tupoksina eta henteu hidang masyarakat mewe, kadang dipentak, nah, kadang dilay-lay heula dihesekeun supaya keluar
non mel non mel biasa lah gitu kan seolah-olah wajar toh itu hak kita yang namanya juga diberi makanya sih nampik pangasih sana kurang sudah mah oh tidak Rasulullah marah suatu saat dia di akhirat di bang balungan harta benda Rasulullah marah sangat marah ini kan biasa di kita ini biasa kan so ngetika suka tadi menyanyi lagu kan ada kira kan saya juga sekarang saya juga suka heran jadi ya mungkin kalau berbicara masalah korupsi di zaman Rasulullah literasinya akan sulit karena memang peradaban Madinah itu Madani itu luar biasa jadi saya hanya bisa hanya membaca itu mungkin sistemnya pun tidak serumit sekarang kemudian ya memang masyarakat Madani memang masyarakat bentukan Rasulullah seperti itu. Jadi amilin dibere, ya dibere tidak meminta dari masyarakat itu juga sudah salah. Kita kan udah biasa. Jadi PNS, jadi guru, jadi dokter, jadi P3A, jadi tek-tek bengek dan lain sebagainya gitu kan. Ya gaji geus beak di BJB atau di boga duit datang ke kantor kan otaknya kan kutukur gitu KBG di duit itu naon poe ieu kan selalu itu kan padahal dia disuruh ke kantor dari jam 7 sampai sore lain sebagainya semuanya sudah digaji jadi geus poho gaji mah geus beak gitu nah ini kan yang menjadi masalah kita tidak menyadari seberapa banyak orang sadar bahwa pekerjaannya itu sudah dibayar dulu oleh masyarakat untuk mengurus masyarakat. Nah inilah bintik-bintik korupsi. Jadi kita jangan berbicara masalah kewenangan koruptor yang begitu melimpah, korupsi kuadriliun lah, ting sabaraha. Dari hal-hal kecil kita sudah mindsetnya udah salah. Menganggap bahwa hal itu adalah lumrah. Padahal Rasul marah. Itu teh amilin zakat seperti gitu. Ayo diurang kan gitu. Ayeuna seberapa sadar sih yang bekerja di pemerintahan lain sebagainya bahwa dia sudah digaji oleh masyarakat untuk mengurus masyarakat? Nggak ada kesadaran. Gaji lain seolah-olah lain sebagainya itu adalah hak dia mendapatkan fee, mendapatkan cashback lah, apalah jenis-jenisnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan. Ya, jadi kita jangan terlalu berbanyak bicara yang banyak-banyak lah ya, seperti itu. Cuma ya saya heran aja. Apakah tidak naif ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya, kemudian kita korupsi dan kita menjadi kaya. Kemudian harta benda itu menjadi dosa jariah kepada anak keturunannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, dan lain sebagainya. Komo lamun urang ditakdirkan balangsa korupsi. Geus korupsi menang duit, beak, teuing kusaha, ngurus hukum, lain sebagainya, supaya teu dihukum, duitna rubes, dipenjara ongkoh. Kan eta balangsa. Nah padahal kan itulah yang terjadi. Ajallahu masyaiton. Jadi setan hanya membiaskan. Ingat loh, di luar Allah tidak ada satupun yang namanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Jadi kesimpulannya, lamun urang upaya asana henteu bener teu sukses dan lain sebagainya, kahiji urang kudu muhasabah ka diri. Ari urang peduli teh karena nilai-nilai kemanusiaan. Kahiji, lamun urang nempo babaturan kalaparan peduli teu. Buan nu ngaheureutkeun rezeki teh urang karena memang tidak peduli dengan gitu. Nu kadua, kita usaha berdoa tujuannya untuk apa? Mendapatkan materi duniawi ataukah hanya semata pengabdian kepada Allah.
100 juta dolar. Ya, mun boga 100 juta dolar beres. Ya. Nah, pengabdian ka Allah. Jadi 100 juta dolar, Pak. ayeuna hai digawe, digaji, hayang beunghar atau hayang menang ridho Allah. Lamun hayang beunghar, ya jelas salah tujuan anak. Da eta mah arek diupayakeun rek teu diupayakeun, ya namanya juga sudah Allah tentukan. Ingat nggak ayat kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Hambal. Imam Syafi'i ini terkenal orang yang logis pemikirannya. Satu pagi Imam Syafi'i keluar dari pondok. Ya Kak Imam Hambal pamit. Abdi naik jalan-jalan heula keluar. Teu niat naon-naon, kan hayang jalan-jalan karena penat. Begitu jalan-jalan ngeliwat kebun anggur, masyarakat keur panen anggur. Tambah eueuh gawe henteu toma, teu hayang dibere, ngan kesel miluan panen. Miluan panen. Terus dibere ku masyarakat anu boga kebun anggur. Ya, Imam Syafi'i bekal anggur tambah teuing ngaraosan. Alhamdulillah. Iya apa? Anggur kumaha teuing. Anggur hijau ya. Hanya kan ada anggur gitu, anggurna mah halal. Ngan lamun geus difermentasi jadi haram. Iya. Nah, anu hejo. Beureum. Cenah nu jang miras mah eta dura leutik cenah. Teu meunang ya. Nah, balik ke Imam Hambal, ya guru cenah ye abdi kenging anggur. Alhamdulillah Syafi'i. Urang teh tadi teh ngalamun beurang ereng-erengan kieu hayang ngadahar anggur. Ngarek ese ka Allah teh ceung teh ya Allah, pami aya anggur teh mah. Enak rupina ceung teh, seger. Kesimpulanna naon? Cek Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Rezeki mah da geus diatur ku Allah, teu diupayakeun ge kudu datang mah datang. Ieu buktina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan orang nu logis. Ya Imam Hambal cenah lamun abdi teu kaluar, abdi teu miluan panen anggur, bakal kitu aya anggur ka dieu. Har cenah urang mah teu menta, terus di dinya indit kaluar emang diniatan ti awal arek panen anggur, henteu kan? Nah, itulah konsep rezeki. Jadi luruskan itikan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, tugasnya satu, ibadah. Dakilah saya prakteknya, dokter mah kan teu meunang iklan, teu meunang sagala. Ayo, sakit-sakit. Nya ayo. Atawa urang naon nyewa centeng. Ancaman kabeh masyarakat bugering kudu ka aing gitu misalkan enggak gitu kan? Iya. Tapi nya ikhtiar mah muka gembyong aya we nu datang ke rezeki nama aya nu sakapeung mah teu kahartiku da zaman ayeuna zaman baheula urang jadi dokter di Kabupaten Pangandaran aya 8 urang ayeuna geus ratusan. Aya nu jauh di Jugjug ti Langkap hayang di dieu. Aya nu kitu, aya nu kieu kan. Naon sih? Di luar ekspektasi ngaran manusia. Nah, jadi ya itulah rezeki. Jadi min fadlillah, dari karunia yang Allah berikan. Jadi masalah di luar korupsi semacam jelema ayeuna rek dagang baso, rek dagang naon cenah teu ka Gunung Kawi moal payu-payu. Itu kan bisikan setan. Sok ayeuna nyieun data statistik ya munannya riset. Anu ka Gunung Kawi nu tuluy baleunghar sabaraha persen? Da leuwih loba anu balangsak daripada nu beunghar. So, di mana? Ya, so
ngan pendah anu sukses teh karena setan digebor-geborkeun ka sararea. Wah, ka Gunung Kawi mah urang ge wah, bakso langsung meninggal gerimbong nu jualan, nu mareuli lain sebagainya. Lamun dihitung statistik, wah teu sabaraha persen sih sabenerna mah. Ngan nya itulah sebenarnya mah konsep rezeki itu seperti itu. Rezeki Allah geus nu ngatur, urang arek nganyambutna dengan cara baik atau dengan cara setan. Cara setan resikona kitu, cara baik resikona kumaha gitu. Syukur nu aya timbul ti urang lain sebagainya. Jadi nya konsep-konsep seperti itulah ada yang kita selalu salah paham. Nu akhirnya kita terkungkung dengan hasil. Kita dipacu dengan hasil, ya Allah abdi usaha kieu teu hasil teu itu teu ieu lain sebagainya. Ingat, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat itu adalah Allah. Mentana ke Allah. Cek Allah nya misalkan kana nasibkeun urang tadina jelema kere. Tapi cek Allah, da Allah mah bertindak sesuai kehendakna. Wah, atuh hari kitu mah geus dibeungharkeun we. Bisa. Bisa. Iya. Nah, ini ulah urusan dunia. Aya riwayat kieu. Hiji hamba tukang rajin ibadah. Wallahu alamnya, ini riwayat di mana saya juga pernah dengar. Cuma dari orang-orang gitu. Tukang ibadah getol lain sebagainya. Ari ditingali ku setan dina catetanana. Ternyata catatan takdirna manehanana teh asup neraka. Nah, si setan teh ngabisiklah ka si jelema eta teh. Yeuh, keur naon getol-getol teuing ibadah. Da isuk pageto maneh maot mah angger asup neraka. Jawaban orang itu apa? Konsisten. Urang mah paduli rek aya neraka, paduli rek aya surga. Urang hamba, Allah kholik, urang wajib kudu ngabdi ka Allah. Ibadah. Sesaat itu juga catatannya berubah menjadi ahli surga. Urusan gede, urusan akhirat. Koma urusan dunia. Allah ya, Allah ngabeungharkeun dina sadetik. Bisa. Wih, didikin apa-apa. Tapi mun salah Allah Salah. Terus ayeuna kemari kejadian California. Wah, kota ini kota tanpa Tuhan lain sebagainya, pelunghar lain sebagainya. Tilu poe diduruk ku Allah. Ya, gitu komo urusan dunia itu. Jadi kieu nama digawe rek naon. Lamun kudu hasil 10 juta ari digawe di kantor. Nyesing mikir atuh da moal aya 10 juta da gajina ge kan sakitu gitu. Waktu urang geus dibayar sakituan gitu. Lamun hayang beunghar kaluar tina digawe usaha dagang. Eta ke urusan jeung Allah gitu. Ngan lamun jadi pejabat, jadi karyawan, jadi lain sebagainya, da geus pugu undang-undangna ge gaji maneh sakitu sabulan. Ti jam sakieu, ti jam 3 jam sakieu hirup ke negara, ke masyarakat, geus. Jadi lamun hayang jadi pejabat, hayang jadi pegawai, hayang beunghar, salah konsepna. Hayang beunghar jadi dokter, salah konsepna. Da tadi eta mah geus tangtu dibayar gitu. Nah, sebenarnya mah urusan beunghar.
Ya dan nu penting mah cukup. Siap. penting mah. Nah, ieu na ya mumpung bulan puasa, pesen ka para koruptor bejakeun heuh. Para koruptor. Tapi itu kan udah campur. Ayeuna koruptor lamun buka puasa ngeng adan hayang mobil Bentley, hayang Alphard atau hayang Kejo. Sarua jeung urang. Nikmat kene Kejo. Hah? Emang puasa. Nah, eta masalahnya. Oh, ada pencitraan. Jadi gitu. Nasi padang. Jadi gitu. Kade digawe ibadah. Ngadua ibadah. Cek Rasul kudu saimbang tadi hadisna. Ulah digawe hukul teu ngadua murtad gitu kan. Kadituna ngadua tuluy teu upaya punten apa ngersama sanes wali gitu. Ide. Sok nanti Patarosan saya mah ya saya di Balikpapan itu di SPD dan kan bios anjeunana lah nu ngaduwikeun patarosan nama. Tentang pada hasilnya dia masa acan senior panentan mau saya mah juga heula lagi. Banget tadi. Belum butuh lagi yang heula sok. Apa kesa? Hari nu anu. Hari rumpang yang anom ribu. Kamu sepuh ngeureun seueur pengalaman. Ieu mah yang mensiasati we ya. oh iya. Zaman ayeuna gitu. Kudu kumaha urang teh kaayaan negara sih gak kieu. Hei, kepedulian Kaayaan kabupaten 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 mana? Kabupaten Indonesia. Wonogara. Indonesia ieu mah. Pengen leren kabupaten Nah, pokoknya gitulah. Ulah sirik kanu beunghar ladang korupsi. Da isu pagetoge pasti maranehan lagi menuai. Teu di dunia di akhirat. Gitu bae itu kita supaya simpel jadi orang teu goreng hate ku kaayaan gitu. Urang fokus ka diri, urang mah ibadah, digawe ibadah. Jadi lamun digawe di niatan ibadah mah wae nepi ka pagawean tuluy godin. Nah kitu dah. Nah, lamun niatna geus neangan dunya, ya insyaallah godin ka ditu na ge. aya mah nyambungan. Sementara kan ya nyambungan naon. Kan sementara kayak nu aja. Bulan Ramadan. Ini kenapa rasmana? Urusan jodoh gitu sarua. Ya, ulah sok clear ku urusan jodoh dan lain sebagainya. Dari bobogohan mah eueuh dina syariatna we. Ngan lamun ta'aruf nya ameuje ngan ta'aruf ngaranna ta'aruf mah teu kudu jero-jero teh arifna. Ieu bener jodoh lain sebagainya dihayang-hayang kabeh dihayangna mah jeung anu jiga Sophia Lacuba nu kitu gitu. Saha di bagian apa? Bagian apa tuh? Bagian itu Iya ulah sok simpel lah hirup mah gitu. Aya we penting bisa dahar kene. Nulis teu bisa dahar karek. Nah, iya Diulah riweuh. Ayeuna awewe
narik ieu kudu boga ieu kudu boga itu naon tadi naon AC lain sebagainya yang segala lain sebagainya terus haruskeun sawah ulah dicawad da urang mah ngawin teh ibarat meuli sanggup bayar teu sanggup ulah dicawad ulah diomong sanggup galeun teu sanggup ulah geuleuh ulah eta bener ta eta maksudna ulah hendak wajar iya di nego mah ari nego mah da wenang oh biasa jadi nego mah wenang Tapi ada ngalangan. gitu guys Ay, salah tinggal di mana salah. Gampang dia calik-calik teh terus tinggal. Pamila ada ditinggal pajero. Napa ya? Tahu tinggal lah. Harus. Anjir betul Pak. Jadi aya riset guru orang ke hajian setiap kan sok mimpin haji kan di Arafah teh waktu ijabah tempat ijabah tina sekian jamaah haji teh dibere kuesioner tertutup nulis naon nu disuhunkeun ka Allah dina waktu ijabah dan tempat ijabah 80% kolot hayang budakna jadi ASN PNS ditanyalah ku urang teh kunaon Bu meni kudu jadi PNS cenah aya kepastian hidup sok bae na pikiran ku sarerea apa betul menjadi pegawai negeri itu mendapat kepastian hidupnya menang tunjangan pensiun menang lain sebagainya ngan borok pensiun keur aktif keneh ge SK mah geus di bank kan karena eta tidak ada yang menjamin kehidupan itu Allah hanya Allah semata negara gitu bisa ngajamin jelema Negara kolek enggak jangan tapi validasi. Udah mau 5. oh CP. validasi mah tinggal udah isuk ini timah make sepatu necis balik sore geus Wah, kasihan Pak Heran. Bosnya sih kamu makan. di mana tuh Karena di dia. Lengah. so Validasi. jadi ternyata naon sih ngan lamun hayang bukan mah jadi pegawai usaha dagang naon ke lah tapi nyata gitu guys sih dari Allah mah wenang bahwa aya nu nganturan Raja Salman sebenarnya 100 juta dolar geus beres Ambil lampu aja ini. Itu permintaan terakhir kita juga permintaan jadi terus bosan dong. Dengan ibadah. Ini yang simpel. ngan ari usaha mah dah ibadah mah kudu ku ilmu tadi ngadua kudu ku ilmu ikhtiar kudu ku ilmu ulah malah widang dagang teu make ilmu nanya ngeureun bangkar deui bae meuli 10.000 ngajual 5.000 nya bangkar teu make ilmu kitu nya kecuali lamun di niatan da moal aya gitu jadi penting tetap ilmu da ibadah teu make ilmu mah da nya termasuk doa jeung ikhtiar teu make ilmu nya geus sia-sia Tapi di luar negeri kayak gunung kawin di luar negeri gunung kawin. aya bae di mana-mana ge aya da setan mah sarua ngan permasalahanna beda macam hungkul di Eropa meureun teu make gunung kawi makena AI Gunung Everest. gunung make ada kawi mah di Jawa Gunung Everest atau gunung es.
Jauh ya sebenarnya. Dan ditakdirkan. Bener. Wah, tadi ternyata turun. Akhirnya dipasang. Habis takdir kadang yang ngerokok. Berarti kesimpulannya garis besar nama semua tentang waktunya. Ya, waktu jangan itulah menganggap bahwa orang teh hirup teh geus di alam dunia hukum itu nu paling prinsip mah da. Betapa stresnya ketika orang tidak memiliki orientasi dalam hidup. Ayeuna di Jepang ya, ayeuna Jepang nu kamari mah wah negara kuat adidaya lain sebagainya. Ayeuna kan demografinya turun. Jelema di Jepang geus bung kararawin geus boga budak. Karena orientasinya geus disorientasi. Isuk ayeuna hirup, isuk pae geus eueuh urusan naon-naon deui. Nu akhirna kan naon kudu boga budak. Nu puyeng karep. Ya, da naon sih kawin da tujuanana ge lain kitu terus tujuannya kita memang ke kehidupan dunia guys urusan dunia beres mah guys mulai kehidupan deui nu akhirnya tingkat stresna tinggi bunuh dirina tinggi nya teu lucu lamun urang nepi ka bunuh diri mung kawin teu lucu namanya ini ada karena berarti orang menganggap bahwa hirup teh nya isuk ge paeh geus beres iya nu salah mah Soalnya patarusan online jantan sudah keluar dari konteks yang memang lagi ngebahas nikah kayak istri saudara itu janggut teh menggambarkan kayak di surga dipasih bidadari ya bayang ke sejambut dua susu susu akhirnya seberapa janggut berarti seberapa kali buat beres itu bidadari janggut teh kan dapat kali bidadari aja wih pas kalimat itu payu itu payu di luar ya dua Sepai. atau doi kata ini salahnya Wallahu alamnya sedang teh kan jelas memang sunah ngingu janggot mah sudah nya urang sunah na be nuturkeunana ulah panjang-panjang teuing mikirna jadi bidadari jadi naon lamun ka surga bidadari sote Karena kok orang pun kalau nyerenteng geus tutup penting tutup atau closing closing jadi hostnya bisa banget oh episode ini bersambung Alhamdulillahirobbilalamin terima kasih ya jawaban atau pemahaman baru yang mungkin buat kita sangat perlu ante baru heubeul eta teh baru biasa nama tentang kehidupan yang nasib aduh domba mana yang naon nah kita ngumpul bulan Ramadan jadi hayalah salam nah mungkin nggak tahu ini bapak produser ada episode selanjutnya atau enggak ada berarti ini kayak episode 1 kosong opening unggul ya kan ngumpul itu aja merayakan bulan Ramadan tapi ini telepon tuh nah bahas aluran aja ya rata lakinya tina turun dapat kabujal tapi tidak mengundang hasrat apa juga si opakan merinding dia aja tahun ardium
Jadi, mono. baik, terima kasih. Mungkin selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan channelnya produser Tentang tentang Dokter Edwin. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wah. Mana kita sih?